Halo sahabat dan pemerhati terapis channelku semuanya. Selamat pagi, salam sehat dari para rahib dan berkah dalam. Pada kesempatan ini, saya akan merekam sedikit atau mari kita bersama-sama merenungkan kata cinta dan iri hati. Dan sebelum masuk, saya akan berikan suatu gambaran atau ilustrasi dari kedua kata itu. Cinta kasih saya gambarkan seperti air yang mengalir, air yang jernih. Ketika air itu mengalir, akan memberikan suatu kehidupan, membiarkan makhluk-makhluk hidup di sekitarnya. Ikan bisa berenang beria-ria, tumbuhan bisa tumbuh dengan segar, dan buah-buah bisa berbuah dengan masak. Akhirnya semua itu bisa kita nikmati. Sedangkan iri hati saya ilustrasikan seperti rawa-rawa. Rawa-rawa hanya mau menerima. Akhirnya air pun tidak jernih, bahkan bau. Dan yang hidup pun hanya makhluk-makhluk tertentu, hanya ikan-ikan yang tertentu yang bisa hidup di dalam rawa-rawa itu. Mengapa demikian? Orang mempunyai cinta akan selalu memberikan kepada setiap orang. Karena cinta itu memberikan suatu kehidupan, memberikan suatu pertumbuhan bagi yang lain, membiarkan orang lain untuk berkembang, untuk bertumbuh dan hidup. Tidak akan memberikan suatu batasan. Sekali lagi, cinta itu memberikan suatu kehidupan di sekitarnya, sehingga orang yang mempunyai cinta pun akan ikut juga berkembang, dan banyak orang yang akan mendekati, yang akan mau menjadi teman, bahkan sahabat atau bahkan saudara, karena orang itu akan senantiasa memberikan kesempatan bagi orang lain untuk berkembang, untuk tumbuh, dan akhirnya pun akan memberikan suatu kehidupan baru. Beda dengan iri hati. Iri hati, orang hanya terkungkung pada diri sendiri, terfokus pada diri sendiri, egonya yang selalu dikembangkan. Orang itu tidak mau membiarkan orang lain untuk bertumbuh, untuk berkembang dan hidup. Orang akan senantiasa menaruh curiga, menaruh prasangka kepada orang lain. Bahkan orang itu akan mau menguasai orang lain agar orang lain tidak bisa berkembang, bertumbuh, dan hidup dengan bebas. Seperti rawa-rawa. Rawa-rawa itu hanya mau menerima, tidak mau memberikan. Akhirnya apa? Akhirnya airnya pun menjadi keruh, dan ikan-ikan pun hanya tertentu yang hidup di situ. Itulah gambaran orang yang terkuasai oleh iri hati. Orang itu tidak mau melihat orang itu bisa berkembang atau hidup atau tumbuh. Dan orang akan senantiasa
memberikan suatu batasan agar orang lain jangan berkembang, jangan hidup. Yang hidup dan berkembang hanya diri saya sendiri. Itulah ego yang selalu ditumbuhkan, itulah ego yang selalu dikembangkan agar diri sendiri yang bisa tumbuh berkembang, sedangkan orang lain tidak boleh berkembang. Beda dengan cinta. Kalau cinta akan memberikan kepada orang lain, membiarkan orang lain untuk bertumbuh dan berkembang. Semoga refleksi singkat ini bisa memberikan inspirasi bagi kita. Kita bisa merefleksikan diri, sejauh mana diri kita, sejauh mana cinta kita. Apakah cinta yang kita kembangkan atau iri hati yang kita tumbuhkan? Semoga refleksi singkat ini bermanfaat bagi kita bersama. Terima kasih.